Kabut ini dingin, menusuk sampai ke tulang. Sudah berapa lama aku berjalan? Rasanya seperti selamanya. Setiap langkah terasa semakin berat, setiap tarikan napas terasa sia-sia di udara yang tipis ini. Harapan mulai meredup, seperti sisa cahaya matahari yang ditelan kabut tebal. Kakiku gemetar, bukan hanya karena dingin, tapi juga karena kelelahan yang luar biasa. Aku tersesat, benar-benar tersesat. Mungkin disinilah akhir dari perjalananku. Aku bersandar pada sebongkah batu besar, mencoba mengatur napas yang tersengal. Saat itulah, sesuatu yang aneh terjadi. Permukaan batu di hadapanku mulai berpendar dengan cahaya hijau kebiruan yang lembut. Rune kuno yang terukir di atasnya seolah hidup, berdenyut dengan energi. Lalu, sebuah suara, dalam dan bergetar seperti gemuruh dari perut bumi, menggema di kepalaku. Wahai musafir yang letih, mengapa kau berhenti? Jalanmu belum usai. Aku terperanjat. Apakah aku mulai berhalusinasi? Suara itu terdengar lagi, sabar dan penuh wibawa. Aku telah berdiri di sini lebih lama dari gunung itu sendiri. Aku telah merasakan panasnya mentari jutaan fajar dan dinginnya ribuan musim salju. Aku melihat peradaban bangkit dan runtuh. Aku adalah saksi bisu dari ketahanan. Saat suara itu berbicara, bayangan-bayangan muncul di benakku, seolah diproyeksikan oleh batu itu. Aku melihat jejak samar para pemburu kuno, badai salju ganas yang melanda lereng ini, dan simbol-simbol aneh yang terukir di pohon-pohon purba. Setiap goresan di tubuhku adalah cerita, lanjut suara itu. Setiap lumut yang tumbuh adalah tanda kehidupan yang pantang menyerah. Kau, seperti mereka yang datang sebelummu, membawa api di dalam dirimu. Jangan biarkan kabut ini memadamkannya. Batu itu memberiku petunjuk, bukan dengan peta, tapi dengan kiasan tentang arah angin dan bentuk punggungan bukit yang tersembunyi di balik kabut. Aku mencoba bangkit, tapi tubuhku menolak. Rasa putus asa kembali mencengkeram. Aku tidak bisa. Aku sudah tidak punya tenaga lagi, bisikku lirih. Kabut terasa semakin menyesakkan, seolah ingin menelanku hidup-hidup. Inilah akhirnya. Aku akan menyerah. Tiba-tiba suara batu itu menggelegar, bukan lagi dengan ketenangan, tapi dengan kekuatan yang dahsyat. Lihat ke dalam dirimu, kau telah mendaki lebih tinggi dari yang kau kira. Kekuatanmu tidak terletak pada ototmu yang lelah, tapi pada jiwamu yang menolak untuk padam. Bangkit! Terobos kabut ini. Buktikan bahwa kau layak menyaksikan fajar. Kata-kata itu seperti sengatan listrik, memantik sisa-sisa keberanian terakhir dalam diriku. Dengan teriakan yang keluar dari lubuk hati, aku mendorong tubuhku untuk berdiri. Satu langkah, lalu langkah berikutnya. Aku berlari menembus kabut, didorong oleh suara kuno yang menggema di sanubariku. Dan kemudian, keajaiban terjadi. Kabut mulai menipis. Sinar keemasan pertama dari fajar menyingsing menembus tirai kelabu, menampakkan sebuah jalur setapak yang jelas di hadapanku. Aku berhasil. Aku selamat. Aku berbalik, menatap monolit besar yang kini diam membisu di bawah cahaya pagi. Terima kasih, ucapku dengan tulus. Batu itu tidak menjawab, tapi aku bisa merasakan kehadirannya yang bijaksana. Perjalanan ini bukan hanya tentang menaklukkan gunung, tapi tentang menemukan kekuatan yang tak pernah kusadari kumiliki. Pelajaran tentang ketabahan ini akan kubawa pulang, terukir di dalam jiwa, seperti rune di tubuh batu tua itu.